Saya mau bongkar kisah cinta saya, boleh? Ini jarang dibongkar di mana-mana. Jadi jemaat GSCS mungkin awal-awal yang mendengar kisah cinta saya. Ada satu musim dalam hidup saya setelah saya tuh pacaran berulang kali gagal. Ketika saya pacaran berulang kali gagal tuh benar-benar ngerasa kayak, Tuhan, apa saya ke depan ini masih punya pasangan hidup gitu. Memang saya mungkin gak seganteng Pastor Michael Gunawan. Tapi paling enggak berusaha gitu. Sampai akhirnya satu titik. Saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya waktu itu, she's the one. Dia orang yang benar-benar wah pokoknya secara casing, secara pelayanan, secara ini nih. Akhirnya kami pacaran. Gak cuma berhenti di sana, saya paksa orang tua saya doakan dia. Sedap. Orang tua saya juga hamba Tuhan, tumpang tangan langsung. Papi doakan ini. Kita doa sama-sama supaya ini aja yang Tuhan jadikan. Gitu saya doanya. Udah akhirnya kita jalan pacaran. Sampai suatu kali semuanya baik. Sampai satu titik. Saya tuh pelayanan ke luar negeri. Nah di zaman itu. Kalau udah pelayanan ke luar negeri. Mau kontak ke Indonesia. Itu susah. Sekarang enak semuanya pakai WhatsApp, betul kan? Video call gampang. Di zaman itu kalau mau telepon dari luar negeri ke Indonesia. Mesti pakai kartu telepon. Betul nggak? Itu zaman era 2007. Mesti pakai kartu telepon. Mahalnya minta ampun. Beneran. Saya masih tinggal di Surabaya tuh. Jadi saya pergi waktu itu ke Eropa. Itu telepon 200.000. Ya ampun. Itu hitungan nggak sampai 1 menit selesai. Mahalnya minta ampun. Jadi karena berat di ongkos. Saya waktu itu keluar negeri cuma telepon sekali doang sama pacar saya. Nah teman saya itu ternyata lebih boros dari saya. Mereka beli kartu yang super mahal. Akhirnya bisa telepon beberapa kali ke pacarnya waktu itu. Singkat cerita, waktu itu pacar saya dengar. Ternyata dia yang menganggap saya kurang perhatian. Temenmu bisa telepon sampai berulang kali, kok kamu telepon cuma sekali, gitu katanya. Singkat cerita, pulang dari sana. Selesai pelayanan saya, selesai juga kisah cinta saya. Bubar langsung. Karena dianggap gak perhatian. Selesai sudah. Akhirnya hari-hari itu lagu Glenn Fredly menemani saat teduh saya. Sandiwarakah selama ini. Cuma nyanyi semua loh. Pak Michael ini jangan-jangan saat teduhnya lagunya Glenn Fredly semua nih. Perjuangannya gak mudah. Nangis. Kini harus aku. Ini bahaya nih jemaah jam 2 ini. Jangan-jangan udah mulai nggak nyanyi lagu waktu yang tepat, sudah lagu Sandiwaraka selama ini. Itu lagu saya. Itu kan liriknya bagus banget. Sepi hariku tanpa dirimu lagi. Terus gimana? Ngetes. Biarkan kini ku sendiri melawan waktu. Terus apa? Untuk melupakanmu. Terus? Ada beberapa mulai teringat mantannya di sini. Bahaya ini. Lagu itu berbicara karena liriknya tuh ada ngomong, aku tuh sudah tunjukkan. Itu waktu itu mantan saya. Orang Surabaya lagi, aduh gak enak banget. Keluarganya kalau di sini udah saya tutup muka aja udah. Itu saya sudah kenalin sampai ke gembala. Gembala tanya dong, mau nikah kapan Ki? Saya siap berkati. Tahun depanku. Pede banget tahun depan. Ternyata tahun depannya bubar ternyata. Ketika saya diputuskan waktu itu, saya doa kenceng loh. Tuhan, aku minta yang ini, aku gak mau yang lain. Doa kenceng, imanin, doa puasa. Tapi ternyata tetap gayung tidak bersambut. Selesai sudah kisah cinta saya. Sampai akhirnya 2 tahun setelah itu, baru saya akhirnya berjumpa dengan seseorang, orang Surabaya lagi. Ya. Kenapa saya gak bisa pisah dari Surabaya, saya gak tahu. Selalu ada orang Surabaya dalam kehidupan saya. Singkat cerita kami mulai berkenalan. Dan akhirnya kita mulai dekat, prosesnya gak mudah. Dan saya kalau melihat hidup saya hari ini, seorang Frankie Kuncoro bisa ada hari ini.
Salah satunya karena pasangan yang Tuhan nyatakan. Di musim yang saya awalnya itu nggak mau. Tapi Tuhan tuh luar biasa. Lihat. Bersyukur. Mengimani itu nggak selalu Tuhan wujudkan. Tapi Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan.